Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini cukup jelas memberikan sebuah kondisi yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan tentunya Bapak Ibu, saya yakin sekali hari-hari ini kita juga sedang betul-betul mengalami apa yang firman ini katakan. Ya, kita cukup prihatin dan saya percaya sebagai orang beriman kita harus terus berdoa bagi bangsa kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kondisi yang sedang terjadi saat-saat ini. Memang Bapak Ibu, Alkitab mencanangkan bahwa gempa bumi, bencana alam, kelaparan akibat dari bencana alam tersebut itu akan terjadi. Itu pasti terjadi. Tetapi saya yakin sekali bahwa tuntunan firman Tuhan hari ini harus kita mengerti dengan baik. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap tenang. Perhatikan kata-katanya dengan begitu jelas. Firman Tuhan katakan, pada waktu kita mendengar kondisi dunia ini cukup tidak membuat mungkin jiwa kita nyaman atau mungkin pikiran kita tidak menjadi tenang setelah kita mendengar berita-berita yang terjadi di tengah-tengah keadaan kehidupan ini. Maka firman Tuhan memberikan satu tuntunan supaya kita tidak gelisah. Jelas sekali firman-Nya katakan, janganlah kamu gelisah. Ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak baik, dengan berita-berita, dengan keadaan yang tidak nyaman, Tuhan memberikan kepada kita supaya kita tidak gelisah. Nah Bapak Ibu, saya cukup tertarik sekali untuk memperhatikan kata jangan gelisah ini. Kata jangan gelisah Bapak Ibu ini ditulis metreoi atau dalam bahasa aslinya ini dikatakan treoiste. Artinya yang pertama adalah tidak mengganggu pikiran. Kenapa Tuhan memberikan anjuran firman Tuhan kepada kita supaya ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi dunia yang sedang bergejolak, Tuhan minta supaya pikiran kita tidak terganggu. Karena Bapak Ibu, ketika pikiran kita tidak sehat, pikiran kita tidak tenang, jiwa kita pun akan mulai mengalami sesuatu goncangan. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Ketika masalah itu berada dan ketika masalah itu terjadi, maka firman memberikan kepada kita tuntunan supaya kita tetap menjaga kondisi kita. Karena dengan cara berpikir Bapak Ibu yang tenang, ketika Bapak Ibu memiliki pikiran yang sehat, jiwa saudara sehat, saya sangat percaya sekali Bapak Ibu, kita akan mulai melihat titik terang atau jalan keluar dari setiap kondisi yang ada. Saya yakin sekali ketika Bapak Ibu memiliki pikiran yang positif, hati yang tenang, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika rekan-rekan kita di sekitar kita mungkin mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Maka karena jiwa kita sehat, pikiran kita baik, kita akan mengambil satu tindakan-tindakan yang baik dan benar. Kita tidak akan menjadi semakin takut atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang paranoid Bapak Ibu. Tetapi
kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya satu sikap yang bisa dilihat oleh dunia bahwa kita adalah terang. Kita adalah sumber berkat. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun Tuhan mau saya dengan saudara tetap menjadi terang. Tetap menjadi berkat. Sebab itu Tuhan katakan jangan gelisah. Ketika kita mendengar bangsa-bangsa dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan di sini dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa. Artinya apa? Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin menguasai dunia ini. Tetapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan bingung. Pikiran kita harus kita kendalikan dengan benar. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita tetap terjaga, tidak sampai terganggu sehingga jiwa kita juga tetap sehat? Maka Bapak Ibu, salah satu caranya pikirkan hal yang baik. Alkitab berkata bahwa pikirkanlah apa yang baik. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang manis, biarlah itu kita pikirkan. Karena dengan pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, maka sikap kita pun akan menjadi menghasilkan satu sikap yang baik dan benar. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Memang kita cukup prihatin mendengar berita-berita yang ada hari-hari ini. Tapi saya percaya kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki Tuhan. Sehingga janganlah kita gelisah. Serahkan semua apa yang sedang terjadi kepada tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan perlindungan bagi saudara-saudara kita yang mungkin mereka mengalami dampak dari tragedi-tragedi yang ada, bencana-bencana yang ada, yang sedang kita lihat dan kita saksikan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, bicara tidak gelisah dari bahasa aslinya, itu bicara tidak takut. Jangan sampai kita takut. Kenapa Tuhan meminta kita supaya kita tidak takut? Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Karena orang-orang yang dikuasai dengan ketakutan, mereka tidak bisa bertindak dengan bijaksana. Orang yang penakut biasanya Bapak Ibu tidak bisa maju. Ya, orang penakut juga tidak bisa bertindak dengan sehat. Bahkan kadangkala seorang penakut condong dia akan mundur. Dia akan lebih mengambil keputusan-keputusan yang negatif. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu gelisah. Artinya jangan kita dikuasai dengan perasaan takut. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, hari-hari ini virus masih terus meningkat ya. Tetapi saya percaya sekali ketika imun kita ini dijaga dengan baik, dan salah satunya yang membuat tubuh kita menjadi sehat Bapak Ibu, ketika hati kita juga kita jaga. Dan salah satu yang membuat kita bisa tetap tenang, hati kita tenang, yaitu ketika kita tidak dikuasai oleh perasaan takut yang berlebihan. Nah, saya percaya sekali hari ini firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita supaya ketika kita berhadapan dengan situasi keadaan, kabar-kabar yang menggemparkan, Tuhan cuma minta jangan kita gelisah. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, dan teruslah bersikap dengan baik dan benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin secara materi terbatas untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena bencana-bencana alam, maka alangkah baiknya jika saya dengan Bapak Ibu memohonkan doa kepada Tuhan supaya saudara-saudara kita yang terkena bencana diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Saya sangat yakin sekali Tuhan akan menuntun kita selalu untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Tetaplah kuat, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan janganlah gelisah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.